Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, jadi udah lama ya aku nggak lanjut soal prediksi UMPTKIN tahun 2022 part yang kelima. Nah, jadi soal UMPTKIN ini banyak banget yang diminta sama kalian. Di kolom komentar banyak banget, Kak lanjut dong UMPTKIN-nya part kelima, part 6, 7, dan seterusnya. Oke, nah jadi berhubung kalian banyak yang minta, aku akan lanjut part kelima. Nah jadi buat teman-teman, kalau misalnya mau lanjut part ke-6, 7, dan seterusnya, silakan kalian langsung komen aja di kolom komentar supaya aku tahu kalau misalnya kalian membutuhkan video seperti ini. Oke, sebelumnya jangan lupa dulu kalian semangati aku dengan cara subscribe channel YouTube aku Leni Agustin supaya aku lebih semangat bikin video. Dan kalau kalian mau tanya-tanya bisa langsung DM Instagram info.umptkin dan Instagram pribadi aku Leni Agustin 10. Oke, langsung aja ya kita bahas soalnya nggak usah banyak bicara lagi. Langsung aja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke, jadi langsung aja ya. Ini adalah nomor 9, soal pertama dari part ke-5. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1, 2, 3, dan 4, silakan kalian nonton di video sebelumnya. Oke, langsung aja. Di sini ada soal, bila X dikurang X per Y sama dengan 3 dan X sama dengan 5, maka nilai Y itu berapa? Oke, nah di sini diketahui yang pertama adalah X dikurang X per Y sama dengan 3. Nah, sementara nilai X itu adalah 5. Jadi, di sini kita tinggal mengganti aja nilai X di sini menjadi angka 5. Nah, karena di sini udah diketahui bahwa X itu sama dengan 5. Sehingga ini X kita ganti 5, jadi 5 dikurang 5 per Y sama dengan 3. Nah, dikarenakan ini adalah suku yang berbeda, di mana ini hanya angka, dan ini adalah bentuk pecahan yang mempunyai variabel Y. Makanya, kita bawa dia ke sebelah kanan. Nah, kemudian 3 ini kita bawa ke sebelah kiri supaya dia sama-sama angka gitu loh. Sehingga menjadi 5 dikurang 3. 3 ini kita bawa ke sini ya. Nah, kemudian sama dengan 5 per Y ini kita bawa ke sebelah sini. Oke, nah jadi jelas ya, di sini kita tinggal tukar tempat aja. Nah, sehingga di sini kita bisa hitung bahwa 5 dikurang 3 itu 2 sama dengan 5 per Y. Nah, oke, di sini kita menggunakan konsep matematika yaitu kita kali silang. Nah, di mana 2 ini sama aja kalau 2 per 1. Cuman kalau di matematika dalam pecahan per satunya itu enggak kita tulis, tapi di situ ada 1. Nah, di sini kita kali silang, 2 kali Y adalah 2Y, 1 kali 5 adalah 5. Nah, jadi sama dengan 5. Nah, sehingga Y sama dengan 5 per 2. Kenapa per 2? Karena di sini kan perkalian 2 kali Y. Nah, sehingga kalau kita bawa ke ruas sebelah kanan itu menjadi pembagian atau pecahan. Nah, sehingga nilai Y adalah 5 per 2. Oke, kita lihat di option apakah ada Y sama dengan 5 per 2. Oh, ada dong. Nah, jadi jawabannya adalah E. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja komen di kolom komentar. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bingung mau belajar SBMPTN atau UMPTKIN dari mana, karena kan harga buku itu mahal ya, ada yang sampai 200 bahkan 300 ribu rupiah. Makanya di sini aku buatin kalian e-book yang isinya soal dan pembahasan yang super lengkap. Harganya sangat terjangkau, sangat bisa untuk kaum pelajar. Di sini ada e-book 1 IPA dan IPS, dilanjutkan dengan e-book 2 IPA dan IPS juga. Isinya soal dan pembahasan lengkap yang sudah mencakup semua mata pelajaran ujian SBMPTN dan UMPTKIN. Ada sinonim kuantitatif,
analogi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab juga ada, di IPA biologi, fisika, kimia ada, dan di IPS sosiologi, geografi, sejarah, bahkan ekonomi juga ada. Pokoknya lengkap banget. Kalau kalian mau tanya-tanya soal ebook ini, kalian bisa langsung chat WA aja 088247854631. Kalian tanya-tanya aja, boleh, nggak apa-apa, oke? Oke, next nomor ke-10. Langsung aja hasil dari penjumlahan 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 tambah 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 dan ditambah 5 pangkat 10 adalah berapa? Nah, kalau aku ingat soal ini tuh pernah muncul di UMPTKIN aku tahun 2019. Pokoknya dia tuh angkanya beda tapi bentuk soalnya sama, yaitu pecahan maksudnya perpangkatan tinggi yang berulang. Nah, jadi kalau soal seperti ini, kalau teman-teman tidak paham konsep dasar dari perpangkatan atau eksponen, bisa saja kalian bakalan terkecoh. Oke, jadi kalian harus nonton untuk mengetahui konsep dasarnya. Nah, di sini kita lihat dulu bahwa 5 pangkat 10 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5. Kita tulis dulu ya supaya lebih mudah. 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini ada 5 pangkat 10. Nah, di sini untuk mempermudah kita menyelesaikan soal seperti ini, aku misalkan dulu. Jadi, misalkan 5 pangkat 10 itu aku misalkan sebagai A. Nah, kalau mau pemisalan X boleh, mau pemisalan Y boleh, terserah kalian. Tapi aku udah bosan dengan X, makanya aku pakai A lagi. Oke. Nah, kalau semisalnya 5 pangkat 10 kita misalkan sebagai A, maka di sini itu bisa kita menarik kesimpulan bahwa A ditambah A ditambah A ditambah A ditambah A. Nah, kenapa sih Kak A tambah A tambah A? Ya, karena sama aja 5 pangkat 10. Karena kita tadi udah misalkan bahwa 5 pangkat 10 itu dimisalkan A. Nah, jadi bentuk soal seperti ini sama aja dengan soal seperti ini ya. Karena kita cuman ubah aja 5 pangkat 10 menjadi A. Oke, nah di sini sehingga di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa A itu dikali 5 pangkat 1. Nah, kenapa Kak A dikali 5 pangkat 1? Nah, karena di sini A ini ada 5 kali jumlah A. Ngerti nggak? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi dia 5 kali. 5 kali huruf A. Nah, kenapa ada pangkat 1? Karena dalam matematika kalau berpangkat 1 itu sama aja nggak ada kan? Nah, jadi kalau kalian mau tulis 1 nggak apa-apa, kalau kalian nggak mau ya it's okay. Nah, selanjutnya A ini tadi kita udah misalkan bahwa dia 5 pangkat 10. Jadi kita tulis bahwa A-nya 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat 1. Oke, benar ya? Nah, inilah konsep dasarnya bahwa di bilangan eksponen atau bilangan berpangkat itu ada konsep dasar yang namanya ketika A per pangkat M dikali dengan A pangkat N ini sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, jadi ketika bilangan pokoknya sama maka pangkatnya ini bisa kita jumlah. Jadi ini adalah konsep dasar dari bilangan eksponen. Kalian harus paham ya. Nah, apakah sudah ketebak jawabannya? Bisa jadi ya, karena di sini bilangan pokoknya sama 5. Oke, nah jadi kalau bilangan pokoknya sama-sama 5, berarti pangkatnya kita tambah. Oke, nah jadi di sini tetap 5. Kemudian 10 kita tambah 1. Nah, jadi sama dengan 5 pangkat 11. Oke, nah sebenarnya gampang banget. Kalian nggak perlu menggunakan waktu 1 menit. Cukup 5 detik kalau kalian langsung paham konsep dasarnya. Oke, kita lihat di option apakah ada 5 pangkat 11. Oke, ada dong. Jadi jawabannya C. Nah, awalnya kalau kalian melihat tanpa mengetahui konsep dasar ini, bisa saja kalian melihat soal ini 5 pangkat 10 tambah 5 pangkat 10 sebanyak 5 kali. Ya, mungkin kalian bisa mengambil jawaban 5 pangkat 50 karena kalian menjumlah pangkatnya, ya kan, bisa aja kalian terkecoh. Atau kalian bisa mengambil 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 hasilnya 25 dan tetap pangkat 10. Itu kan bisa aja kalian terpengaruh sama optionnya. Nah, jadi makanya di sini aku mau bilang bahwa
soal UMPTKIN itu sebenarnya mudah kalau kalian memahami yang namanya konsep dasar. Oke, di eksponen dan di perpangkatan itu ada 8 atau 9 ya konsep dasar yang harus kalian pahami. Karena di setiap tahun itu perpangkatan atau eksponen itu pasti naik di soal UMPTKIN. Entah itu dari konsep dasar yang pertama, yang kedua, yang ketiga, pokoknya pasti selalu ada yang namanya eksponen. Makanya buat teman-teman, di sini aku kasih PR, kalian tulis di buku kalian konsep dasar dari perpangkatan dan eksponen. Ini adalah salah satunya. Oke, jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar. Yap, itu dia guys pembahasan soal UMPTKIN part yang kelima ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1, 2, 3, dan 4, silahkan kalian nonton di video aku sebelumnya. Kalian cari aja, itu pasti ada ya. Dan kalian bisa catat tuh soal-soalnya supaya kalian bisa pelajari sendiri di buku kalian dengan lebih jelas lagi. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kalian langsung DM aku aja di Leni Agustin 10. Jangan lupa juga kalau misalnya kalian terbantu dengan video aku, jangan lupa dengan cara subscribe channel YouTube aku ya, supaya aku lebih semangat bikin videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.